أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فهما قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati wabil khusus orang tua kita, guru kita, Abu Yakin Ustaz Ghazali Musannif, Bapak Haji Damsik dan jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam lalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya, semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih dalam bagian akhir dari pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita bahas sedikit tentang pengertian dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau disimpulkan pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kemarin ialah sekelompok atau segolongan orang yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, yang mana jalan tersebut ditempuh dalam urusan agama. Jalan tersebut telah ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang setelah beliau seperti Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in atau tabi'in dan seterusnya, para
Jadi kata Imam Subki menjelaskan, anna Abul Hasan lam yabda ra'yan wa lam yurshid madhhaban. Jadi penganut Asy'ariyah ini mengaku sebagai representasi atau orang yang mengikuti daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi Abul Hasan al-Asy'ari dikatakan tidak membuat mazhab baru, tidak membuat pemikiran baru dalam akidah, meskipun beliau ada pelopor daripada Asy'ariyah. Wa inna ma hiya muqarrarun li madzhabis salaf. Akan tetapi beliau hanya mengukuhkan atau menetapkan mazhab akidah yang telah dituntut atau dipegang oleh ulama-ulama salaf. Munawwilun amma kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memperjuangkan akidah yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa bisa sampai memperjuangkan dan mengukuhkan? Karena pada saat masa beliau akidah udah banyak yang meleceh, udah banyak yang diselewengkan, pemahaman akidah yang datangnya dari Rasulullah udah banyak yang salah. Makanya pada saat itu beliau bangun berdiri bangkit untuk apa? Membersihkan akidah ini daripada pemahaman yang salah. Fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqdun ala tariqis salaf al-qadar. Adapun nisbat akidah yang dinisbatkan kepada beliau hanya dari sekedar lingkaran orang-orang yang mengikut beliau, dikatakan Asy'ariyah, cuma sekedar ucapan doang dari segi bahasa. Orang yang mengikuti akidah Abul Hasan al-Asy'ari dikatakan Asy'ariyah. Wa tamassaka bihi wa qawal hujaj wal barahin. Adapun orang-orang yang berpegang teguh bihi dengan akidah al-Asy'ari wa qawal hujaj, dan beliau orang-orang yang mendirikan hujah, dalil wal barahin, dan dalil-dalil bukti-bukti, alaihi fasara al-muqtadibihi fi dzalik asalik sabilau fi dalail sama Asy'ariyah. Adapun orang-orang pengikut-pengikut dari kalangan Asy'ari yang mereka menyediakan dalil, memberikan dalil bukti-bukti tentang kebenaran manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Asy'ari, mereka disebut Asy'ariyah. Kalau kita disebut Asy'ariyah baru orang yang mengikuti saja, belum mau menggali dalil tentang dalil-dalil akidah Asy'ariyah. Kalau orang yang menyediakan dalil, menyediakan bukti-bukti tentang kebenaran akidah Asy'ariyah disebut Asy'ariyah. Abul Hasan al-Asy'ari. Wa qad sarraha Syekh Ahmad bin Hajar, dan telah menjelaskan siapa Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, anna hadaini al-imamain, sesungguhnya dua imam ini. Siapa dua imam ini? Dua imam dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Wa Abul Hasan wa Abu Mansur, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Huma imama ahli sunnah wal jamaah. Mereka berdua adalah imamnya para ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ibnu Hajar di sini memberikan kabar kepada kita, imam ahlu sunnah wal jamaah yang dua orang ini siapa? Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Wa atba'uhuma hum atba'us sunnah. Adapun para pengikut mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan sunnah. Apa sunnah kemarin? Yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi para pengikutnya dikatakan para pengikut jalan yang diridhoi. Faqala fi kitabih Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Imam Ibnu Hajar berpendapat mengatakan dalam kitab beliau Az-Zawajir, atau yang lebih terkenal dalam sebutan kitab Al-Kabair, kitab yang di situ membahas tentang dosa-dosa besar. Beliau berkata dalam kitabnya, Al-Murad bis Sunnah ma alaihi imama ahli sunnah wal jamaah Asy-Syaikh Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi. Definisi baru dari beliau mendefinisikan tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Apa Ahlussunnah wal Jamaah menurut beliau? Yaitu apa-apa alaihi, yang dipegang imam ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang diikuti atau yang dipegang oleh dua imam ahli sunnah
Mansur al-Maturidi dikatakan orang yang berbuat kebid'ahan. Zaman sekarang kalau kita lihat di media sosial, baik itu di YouTube dan media sosial yang lain, itu banyak sekali para ustadz-ustadz dari golongan sebelah itu menjelekkan, menyesatkan siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau berani dengan giginya mengatakan bahwa pendapatnya Abul Hasan al-Asy'ari itu sesat, menyimpang, keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sangat berani. Padahal kata Imam Ibnu Hajar, jangankan menyesatkan, berbeda pendapat dengan dua imam ini dikatakan orang yang berbuat lebih apalagi sampai berani menyesat. Padahal mereka mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi sangat gampang menyesatkan orang, bahkan mengkafirkan. Wa qad radda Ibnu Hajar ba'dhu ma khalafa madhhab hadaini imamain. Dan Imam Ibnu Hajar memberikan bantahan, memberikan sanggahan kepada orang-orang yang menentang atau bertentangan pendapatnya dengan dua imam ini. Fil i'tiqad, dalam masalah akidah, keyakinan. Seperti siapa? Al-Mu'tazilah, seperti penganut ajaran akidah Mu'tazilah. Ini salah satu akidah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bahas di sedikit masalah biografi dari Abul Hasan al-Asy'ari. Wal Mujassimah, dan juga termasuk juga yang ditentang atau yang dibantah, yang disanggah oleh Imam Ibnu Hajar siapa? Mujassimah. Mujassimah orang-orang yang mengisimkan Allah, mengatakan bahwa Allah punya jasa seperti kita, punya tangan, ya tangannya seperti ini, seperti tangan kita. Ini adalah orang Mujassimah. Ini juga pendapat mereka, keyakinan mereka dalam masalah ketuhanan juga berbeda, tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, alias tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu pun mereka dibantah oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa syadda 'alaihim asyadda tasni', dan Ibnu Hajar mencela mereka dengan sejelek-jeleknya celaan, sangat mencela atas pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini adalah penjelasan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang sedikit biografi daripada pencetus atau pelopor dari mazhab akidah Asy'ariyah, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Siapa beliau? Wa Imamul Asy'ariyah Abul Hasan al-Asy'ari. Nama beliau, siapa nama beliau? Wa Abul Hasan Ali bin Ismail. Ini Abul Hasan, bapaknya Hasan. Berarti beliau punya anak laki-laki yang bernama Hasan. Adapun nama beliau siapa? Ali bin Ismail. Karena dalam masalah nama, kalau dalam ilmu nahwu isim itu ada tiga, ada kalanya nama, ada kalanya kunyah, ada kalanya laqab. Ya, nama itu seperti di sini Ali bin Ismail nama beliau. Adapun kunyah beliau Abul Hasan. Ada lagi laqab, julukan. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah julukan. Umar bin Khattab, Al-Faruq. Al-Faruq juga julukan. Jadi kaitannya ada tiga yang berkaitan dengan nama. Ada nama, ada kunyah. Kunyah ialah nama yang disandarkan kepada anak pertama atau orang tua. Kita misalnya punya orang tua, misalnya nama orang tua saya Abdullah, dikatakan saya Ibnu Abdillah, anaknya daripada Abdullah. Atau saya punya anak misalnya Muhammad, ya Abu Muhammad, itu dikatakan kunyah. Nah, ini juga Imam Abul Hasan menggunakan kunyah Abul Hasan. Nama beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Kakek beliau yang kedelapan adalah sahabat Rasulullah. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Wa ismuhu Abdullah. Adapun Abu Musa al-Asy'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Wulida bil Basrah sana mi'atain wa sittin. Imam Abul Hasan al-Asy'ari dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah. Basrah itu salah satu kota di negara Irak, salah satu kota terbesar di negara Irak. Wa huwa Syafi'ul madhab. Beliau bermadhab Imam, bermadhab Syafi'i. Berarti beliau ini lahirnya di bawah Imam Syafi'i.
muhaddisin dan majelis-majelisnya para muhaddis, orang-orang ahli hadis. Sering hadir majelis talim, baik itu majelis ulama fuqaha atau muhaddis. Illa anna aghlaba waqtuhu kana ma'a ustadihi Abi Ali Al-Jubai. Nah, kecuali dalam sehari itu waktunya lebih banyak ia khususkan untuk belajar kepada ustadz yang gurunya siapa? Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai untuk apa? Lihat talaqqa al-aqaid anhu, untuk belajar ilmu akidah dari Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini selain dari gurunya, dia juga adalah ayah tiri dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dia ini Ali Al-Jubai adalah salah satu imamnya Mu'tazilah, imam besar atau ulama besar Mu'tazilah Ali Al-Jubai. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari awal mula sebelum beliau masuk ke menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, beliau adalah penganut daripada akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena guru beliau adalah imamnya Mu'tazilah dan beliau belajar akidah dari imamnya Mu'tazilah, otomatis ya, akidahnya ngikuti gurunya Mu'tazilah. Walihada nasya'a ala madhhabil i'tizal. Oleh karena itu, karena sering kumpul belajar akidah dari ulama Mu'tazilah, otomatis beliau tumbuh dalam keadaan menganut akidah Mu'tazilah. Wa tatalamada ala ra'isil Mu'tazilah fi aslihi, dan beliau belajar kepada imamnya atau raisnya Mu'tazilah fi aslihi pada zamannya. Siapa? Ali Al-Jubai, namanya Ali Al-Jubai. Wa li fasahatihi kana yatawalla al-jidal wal munadharat na'iban an syaikhihi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sangat cerdas otaknya, sangat cerdas pemikirannya dan pemahamannya, sehingga beliau sering ditunjuk oleh gurunya siapa? Ali Al-Jubai untuk menggantikan. Kalau ada perdebatan masalah akidah, tolong gantiin saya. Kalau ada diskusi berkaitan dengan akidah, tolong gantiin saya. Ali Al-Jubai sering gantiin. Pokoknya setiap di mana ada perdebatan masalah akidah, ada diskusi masalah akidah, siapa yang kita pilih? Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena beliau sangat cerdas dan pembicaraannya sangat bagus. Li'anna Al-Jubai kana yajidu tasnif wa la yajidu munadharah. Alasannya kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari gantiin? Karena Ali Al-Jubai ini beliau pandai dalam masalah mengarang kitab, bikin buku pandai beliau. Wala yajidu munadharah, tetapi dalam masalah perdebatan nggak bisa. Kalau diajak debat meskipun ilmunya tinggi, kalau diajak debat pasti kalah. Ketika mengeluarkan argumentasi dalil pasti kalah. Karena nggak bisa. Karena untuk masalah perdebatan ada kekhususian. Kalau orang terbiasa berdebat bakal kalah meskipun dia benar. Terkadang kita benar, kalau didebat oleh orang yang ahli kita bakal kalah, padahal dari kita benar. Jadi dia nggak berani. Kenapa? Karena tidak mampu dalam masalah urusan debat. Wastamarra ala hadzal madhhabil i'tizal 40 yawman 'aman. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti ajaran akidah Mu'tazilah berlangsung sampai 40 tahun. Dalam kitab ini dijelaskan 40 tahun, akan tetapi yang sahih, pendapat yang benar, sampai usia beliau 40 tahun, bukan menjadi Mu'tazilah 40 tahun, tapi sampai usia 40 tahun. Ketika 40 tahun dia akan keluar dari Mu'tazilah. Karena antara 40 tahun dan sampai usia 40 tahun beda ya, ada perbedaan. Tsumma ikhtalafa ma'a ustadihi fi ba'dil masail minha. Kemudian setelah usia 40 tahun beliau ada perbedaan pendapat, perselisihan dengan gurunya sendiri. Dan ketika gurunya diajak berdiskusi, jawabannya tidak memuaskan, tidak membuat Abu Hasan ini puas. Akhirnya beliau keluar. Minha, di antara masalah-masalah atau masail yang membuat Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, wujud masalah itu wujud sholat wal aslah, dalam permasalahan wajibnya membuat kebaikan dan sesuatu yang lebih baik atau sholat wal aslah. Gimana masalahnya? Kan di bawah kita sebutkan. Allati ajaza ustaduhu 'an ijab 'anha, di mana gurunya tidak mampu menjawab dengan sempurna atau memberikan kepuasan kepada muridnya. Wa khalasatuha, adapun ringkasan dari masalah, annahu sa'ala ahlul asy'ariyah
Ya guru, bagaimana pendapat engkau tentang 3 orang bersaudara yang mana yang pertama mati ketika usia masih kecil atau belum balik, yang satu lagi mati dalam keadaan dewasa dan dia orangnya taat, dan satu lagi mati dalam keadaan kafir. Bagaimana menurut engkau tentang 3 bersaudara? Dijawab oleh Ali Al-Jubai. Yang pertama, yang masih kecil, dia masuk surga, tetapi surganya bawah. Anak kecil yang mati sebelum balik, menurut Mu'tazilah masuk surga, tetapi surganya surga yang paling bawah. Dan orang yang mati dalam keadaan taat, dewasa, dia akan masuk surga dan surganya lebih tinggi daripada yang pertama. Dan ada pun orang kafir mati, jelas dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, akhirnya mendengar jawaban ini, Abul Hasan Al-Asy'ari muskil gitu, ada ganjilan, kok seperti ini jawabannya. Lalu ditanya, kalau seandainya yang kecil nanti protes bagaimana? Kenapa engkau tidak matikan aku dalam keadaan dewasa? Niscaya aku akan beramal menjadi orang yang taat agar surga sama dengan saudara. Bagaimana kalau yang kecil protes? Apa jawaban Al-Jubai? Faqala Al-Jubai yaqulu alimtu annaka law habarta la kafarta faqala al-aslah anta muta shaghira. Kata Al-Jubai, Allah berfirman, kalau seandainya aku hidupkan engkau sampai dewasa, aku lebih tahu kalau dewasa kamu akan menjadi kafir. Maka al-aslah yang lebih baik bagimu mati dalam keadaan masih kecil. Ya, paham ya Pak? Jadi jawabannya seperti itu. Karena kenapa? Karena Mu'tazilah ini berdasarkan akal, rasional, lebih mendahulukan akal dalam masalah akidah. Dan lalu Abul Hasan ini pasti ada ganjilan lagi, protes lagi. Nah, kalau begitu nanti kalau yang ketiga protes bagaimana? Tidak, karena ini dimatikan dalam keadaan kafir. Faqala lahu Abul Hasan, "Falau sa'alahu salis." Kalau seandainya yang ketiga juga protes sama Allah bagaimana? Wa qala ya Rabb lima lam tamutani saghiran. Ya Allah, bagaimana? Kenapa Engkau tidak matikan aku ketika aku masih kecil? Wa ana radin bima duna manzilati akhi. Sedangkan aku ridha, aku rela meskipun aku masuk surga yang di bawah derajat saudara. Coba, jadi jelas ya masalahnya, paham ya? Jadi kalau seandainya, kalau tadi yang anak kecil mati ketika protes, kenapa kau tidak matikan aku dalam keadaan dewasa? Niscaya aku akan taat agar surgaku sama dengan saudara. Jawabannya, kalau engkau hidup sampai dewasa, engkau menjadi orang kafir, maka lebih baik kau mati masih dalam keadaan kecil. Akhirnya ketiga protes lagi, kenapa kau tidak matikan aku ketika aku masih kecil supaya tidak masuk neraka? Meskipun kalau aku mati dalam keadaan kecil, surgaku di bawah saudara. Ma'ada yaqulu Rabb. Bagaimana Allah akan menjawab pertanyaan tersebut, kata Abul Hasan. Fabahital Jubai. Maka yang Jubai tercengang, kaget, bingung jawabnya, gimana jawabannya? Akhirnya dalam riwayat yang lain dia berkata, wahai Abul Hasan, engkau telah bertentangan, pertanyaanmu telah bertentangan dengan akidah Mu'tazilah yang telah ada. Akhirnya tidak dijawab. Nah, dari sinilah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mulai ada ketimpangan, keraguan dalam masalah akidah Mu'tazilah. Adapun dalam riwayat yang lain bahwa mengatakan keluarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidah Mu'tazilah itu karena beliau mimpi ketemu Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar daripada akidah Mu'tazilah, akidah yang mendahulukan rasional atau akal. Akhirnya disuruh keluar dari Mu'tazilah. Wa min hadhihi al-mas'alah badal Imam Abul Hasan dia bahasu fil masail al-iktizal. Dari masalah ini, dari kejadian ini beliau mulai membahas masalah Mu'tazilah, diteliti lagi ajaran Mu'tazilah ini. Diteliti. Fa'aqifa fi baitihi muddatan. Kemudian beliau berdiam diri
uzlah di rumah selama beberapa saat, dalam riwayat selama 15 hari. Qarana fiha baina adilatil fardhain, dalam di rumah itu beliau terus membahas, mencari-cari alasan tentang akidah Mu'tazilah ini, dicari terus kesalahannya, kelemahannya di mananya, dicari. Hatta iqtana'a bimabani jama'ati, sampai ia merasa puas. Setelah ia merasa puas, bimabani jama'ati, dengan permulaan jamaah. Awal mula dia akan masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allati a'lanaha hina kharaja ila Masjidil Jami' di Basra fi yaumil Jum'ah. Ketika dia merasa puas, sudah selesai dia mencari kesalahan-kesalahan Mu'tazilah dan mencari argumen-argumen daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia keluar rumah setelah berdiam diri menuju Masjid Jami' di Basra pada hari Jumat. Wasa'ada 'alal mimbar, kemudian beliau naik mimbar berkhutbah. Wa nada bi 'ala sautihi, kemudian beliau berteriak di atas mimbar, ayuhan nas, wahai manusia, man arafani faqad arafni, barang siapa yang kenal padaku, sungguh aku juga kenal pada dia. Fa ana wa man lam ya'rifni fa ana u'rifuhu 'ala nafsi, barang siapa di sini ada yang enggak kenal kepadaku, maka aku akan memperkenalkan diriku. Ana fulan bin fulan, saya adalah fulan bin fulan, yaitu Ali bin Ismail dan seterusnya. Kuntu aqulu bi khalqil Qur'an, dulu aku mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, karena salah satu pendapat atau keyakinan Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah al-qadim, yang dulu. Kalau makhluk berarti kan baru, yang namanya makhluk baru, al-hadas. Dulu kuntu aku bi khalqil Qur'an, dulu aku ketika di Mu'tazilah aku berpendapat mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Wa anna Allah la yura bil absar, sesungguhnya Allah juga dalam akidah Mu'tazilah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata yang nyata. Dalam Rasulullah ketika Mi'raj bertatapan langsung dengan Allah tanpa adanya hijab. Wa anna af'ala syarr ana af'aluha bi iradati yakhluqallahu fiyya, sesungguhnya perbuatan jelek dalam akidah Mu'tazilah itu datangnya dari manusia sendiri, keinginan manusia sendiri, bukan atas kehendak dari Allah. Itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Wa ana ta'ibun, sesungguhnya aku bertaubat dari itu semua yang pernah aku katakan. Muqliyun, dan aku membuang jauh-jauh. Muttasilin lirad, dan aku bertujuan untuk membantah alal Mu'tazilah, atas akidah Mu'tazilah. Mukhrijun li fadhaihim, dan aku akan membongkar kejelekan-kejelekan, kebobrokan-kebobrokan apa Mu'tazilah. Wa qad in khalaqtu mimma kuntu, dan sungguh aku telah melepaskan diri mimma kuntu, daripada akidah yang dulu telah aku pegang. Kama in khalaqtu min thawbi hadza, sebagaimana aku melepaskan baju ini dari badan. Beliau pakai baju, mengatakan aku telah keluar dari Mu'tazilah, aku telah melepaskan diri dari Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan bajuku ini daripada badan. Akhirnya bajunya dibuka, dilempar kepada manusia, dikasih orang. Wa khala'a min thawbin kana alaihi wa dafa'a ila nas ma katabahu ala tariqi jama'atin minal fuqaha wal muhadditsin. Setelah beliau melepaskan bajunya, kemudian buku yang telah beliau karang, buku yang telah beliau tulis selama berada di dalam rumah, beliau kasihkan kepada para fuqaha dan ulama-ulama hadis untuk dibaca, dipelajari. Nah, dari situ setelah dibaca oleh ulama fuqaha dan ulama hadis, semuanya setuju dan menjadikan Abul Hasan al-Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akidahnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada laqad aksarul ulama bi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu taala a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kajian kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau saya bisa jawab, insyaallah jawab. Kalau enggak, insyaallah minggu depan akan jawab. Yang bertanya, ayo.
menjaga kehati-hatian juga. Jadi dia tahu karakteristiknya Al-Asy'ari seperti apa. Jadi dalam masalah akidah ini dikatakan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk sekarang itu ada dua aliran yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya penganut akidah Al-Asy'ariyah. Satu lagi penganut akidah yang mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah dan Al-Jauzi. Nah ini dari mereka inilah yang sering menyalahkan atau menyesatkan dari kalangan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena menurut mereka Al-Asy'ari itu tidak percaya dengan yang namanya asma dan sifat. Kalau dalam mereka kan itu tauhid ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Ini adalah menurut pendapat daripada kalangan sebelah yang mengaku juga Ahlus Sunnah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tauhid itu cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah juga di situ ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Yang pertama ialah orang mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta, mengatur alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa. Tauhid uluhiyah ialah beribadah menyembah kepada Tuhan yang tadi menciptakan alam semesta, itu adalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma dan sifat, nah ini kita sering berbeda pendapat. Ciri-ciri khas daripada Asy'ari yang tadi kalau jelaskan yaitu dalam masalah asma dan sifat. Kalau dalam Asy'ari itu lebih condong kepada ketika menemukan ayat-ayat sifat, itu metodenya dengan cara metode apa? Tafwid atau takwil. Seperti kemarin yadullah fawqa aydihi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan ini dalam Asy'ari kalau menggunakan metode tafwid itu udah Allah a'lam bi muradihi, Allah yang lebih tahu dengan makna tangan di situ. Tidak berani mengartikan sama sekali itu metode tafwid. Ada lagi metode takwil, ditakwilkan. Tangan ini diartikan dengan kekuasaan. Artinya kekuasaan Allah di atas dengan kekuasaan mereka. Nah ini kalangan sebelah tidak terima dengan itu. Kalangan sebelah tidak terima dengan adanya takwil dan tafwid, sehingga kita sering disesatkan oleh mereka. Bahkan dikatakan tidak ngerti bahasa Arab, yang namanya yadu dia pasti artinya tangan. Padahal kita bukan tidak tahu bahasa Arab, tetapi kita lebih ikhtiar, hati-hati dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat, sehingga kita lebih condong kepada apa? Metode tafwid dan takwil. Itu adalah ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menemukan ayat-ayat sifat, menggunakannya apa? Takwil dan takwil. Apakah hanya satu itu saja, Ustaz? Masih banyak yang lain dalam masalah apa lagi? Itu salah satunya dalam yang lebih berbahaya lagi, karena mereka tauhidnya dibagi tiga. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Itu nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya saya jelasin. Kalau ada orang cuma seperti orang kafir, ada dalam ayat Al-Quran seribu ayatnya. Kalau ada orang misalnya percaya dengan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, percaya yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi dia tak mau menyembah Allah, seperti orang-orang non-muslim kan nggak mau menyembah Allah, orang musyrik dia percaya tapi yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan, akan tetapi dia tidak mau menyembah kepada Tuhan tersebut. Nah ini berarti orang ini adalah penganut tauhid rububiyah, tidak penganut tauhid uluhiyah. Menurut mereka dikatakan ahlul tauhid meskipun hanya tauhid rububiyah. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Yang namanya kalau mau tauhid ya harus semuanya. Kalau mau dia tauhid rububiyah, dia juga harus tauhid uluhiyah. Udah gitu juga ada tauhid asma dan sifat jadi satu. Seperti rukun Islam. Rukun Islam ada 5, nggak bisa dipecah-pecahkan. Ketika orang sudah mengaku sebagai muslim, dia harus menjalankan 5-5-nya dan percaya. Kalau orang Islam mengucapkan syahadat, kalau dia cuma nggak mau sholat, malah sholat itu nggak masalah urusan dia. Tapi kalau dia nggak percaya kalau sholat itu wajib, nah ini bermasalah, akidahnya tidak sempurna, tidak sah, jadi dikatakan muslim. Adapun kalau seandainya dia hanya tidak mau sholat karena malas, itu urusan dia, berarti dia berdosa. Kira-kira gitu seperti itu. Insyaallah nanti untuk Jumat depan saya akan cari ayatnya, lupa, tentang pembahasan sedikit masalah akidah
baru